Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sebut di dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada malam ini sekali lagi Tuhan menghantar kami satu persatu dari rumah kami, dari tempat yang berbeda-beda, berkumpul di sini untuk menanti firman Tuhan, untuk mengerti pengajaran dari surga, untuk mengetahui perintah Kristus. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami telinga yang jeli, yang mau mendengar, yang mau mentaati, sehingga keausan, kedahagaan, dan kelaparan jiwa kami boleh diisi dengan firman. Firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang suci dan yang mengkuduskan. Firman yang benar dan yang membawa kami kepada kebenaran. Firman yang kekal dan memberikan pengharapan yang tidak pernah menjadi sia-sia. Kami berterima kasih karena manusia bukan hidup hanya bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Itu sebab kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus membawa firman ke dalam hati kami masing-masing dan menggugah jiwa kami yang sudah lama tertidur oleh iblis, yang sudah lama dibius oleh dosa, sudah lama ditipu oleh ajaran-ajaran yang salah. Biarlah malam ini kami boleh dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali daripada ketiduran, daripada kematian, daripada keadaan yang sudah tidak lagi peka tentang firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu yang hina ini. Beri kepada dia keberanian, cinta kasih, iman, dan kuasa surgawi untuk mengupas firman-Mu yang hidup, yang akan menghidupkan iman, kerohanian, dan kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri dengan kuasa yang menang atas segala sesuatu, mengikat iblis dan usir dia keluar dari tempat ini. Dengarlah doa kami yang jauh daripada kesempurnaan, karena janji-Mu, janji yang tidak pernah gagal. Engkau berkata, barang siapa memberitakan Injil ke seluruh dunia, Engkau menyertai mereka sampai kesudahan alam. Tengoklah anak-anak-Mu yang mau mendengar firman, mau mengerti Injil, kiranya Engkau menyertai kami. Dengan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya sangat bersuka cita di dalam hati, karena hari ini saya mengetahui saudara-saudara sudah taat. Saudara tidak usah dipanggil, bisa duduk di tengah, bisa kumpul bersatu, dan sudah bersiap mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Biar orang kafir yang tidak menghargai Tuhan, mereka terlantar. Dan kita dengan cinta kasih membawa mereka pulang kepada Tuhan satu persatu. Tuhan Yesus berkata, jikalau 100 domba ada satu yang hilang, tinggalkanlah 99. Pergi mencari satu yang hilang itu. Waktu kita membaca ayat seperti ini, saya merasa sedih. Karena situasi sekarang sama sekali terbalik. Jikalau 100 domba, yang hilang bukan satu, tapi 99. Lalu yang satu ini tersendiri, nangis, tidak tahu harus bagaimana. Saya berkata kepada Tuhan, jikalau saya adalah domba yang satu yang belum hilang, saya akan berjuang sampai mati, memanggil 99 yang lain. Jikalau saya tidak ada kawan, tidak ada rekan, saya pun akan berbanting tulang sampai mati untuk teriak suruh orang pulang kepada Tuhan. Dan ini terjadi sepanjang hidup saya. Mulai dari umur 17
Saya disuruh Tuhan berdiri. Dan saben hari berdiri. Saben khotbah berdiri. Saben gereja berdiri. Saben malam berdiri. Sekarang saya sudah umur 70. Saya masih berkhotbah lebih 500 kali satu tahun. Saya masih keliling dunia berkota-kota. Dan lebih 300 kali naik kapal terbang. Saya tidak ada uang. Saya tidak ada backing. Saya tidak pernah pinjam uang dari bank. Dan saya tidak pernah pergi minta orang kaya 1 sen pun. Di tengah-tengah gereja anggota saya. Banyak yang kaya raya luar biasa. Tapi saya tidak pernah mengunjungi mereka. Minta 1 rupiah membantu pekerjaan saya. Sejak saya muda saya keliling. Pergi kemana-mana. Dengan pertama kali keluar negeri. Saya jual arloji Rolex saya. Saya jual akordeon saya Honor yang 120 bass. Lalu uang yang saya jual. Saya beli tiket terbang ke Taiwan. Berkhotbah. Dan mereka tidak tahu berapa besar ongkos tiket pada waktu itu. Lebih dari pada 1 bulan. 40 tahun yang lalu saya bayar tiket $1.200. Saudara-saudara, waktu itu $1.200 sama dengan sekarang uang kira-kira $15.000. Dengan susah payah saya bekerja dan mereka kira saya dari Indonesia. Banyak yang tidak tahu Indonesia dari mana. Ya kira saya berenang datang tidak usah ongkos. Setelah khotbah 226 kali, dapat uang cukup untuk bayar tiket, lalu pulang dengan bawa 4 dus buku. Itu pelayanan saya. Tapi tidak apa-apa. Karena saya bukan orang yang biasa minta-minta. Saya adalah biasa memberi. Kalau ada uang saya memberi. Kalau ada kemungkinan saya akan membantu orang lain. Dan Tuhan tidak meninggalkan saya. Tidak pernah minta uang. Tidak pernah dibantu pemerintah. Tidak pernah dibantu oleh Belanda, Amerika atau misi. Seorang anak Indonesia yang mengeliling dunia sudah lebih 100 kali. Mungkin? Mungkin. Mungkinkah Tuhan membangkitkan anak-anak dari Papua, orang besar untuk mempengaruhi seluruh dunia? Mungkin. Siapa itu? Kamu. Kamu jangan minder. Kamu jangan menghina diri. Dan kamu jangan mengharap orang kaya. Karena apa yang ada di dalam dirinya orang kaya hanya sesuatu napas yang kalau berhenti pun dia menjadi mayat. Jangan bersandar kepada orang kaya, pejabat tinggi, pemerintah. Karena mereka hanya manusia yang hanya menghembuskan napas kalau berhenti menjadi mayat. Bersandar kepada Tuhan yang maha hidup. Amin. Bersandar kepada Allah Tritunggal. Bersandar kepada Dia yang mengwahyukan kita dengan segala kebenaran yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Bersandar kepada Dia yang mengajar kita harus taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia berkenan di dalam hatinya. Satu kali Yesus berkata, aku senantiasa melakukan segala sesuatu berkenan kepada Bapakku. Dan di situ banyak orang percaya kepada Dia. Sekarang kekristenan sudah menjadi bobrokan. Kekristenan sudah banyak hancur, sudah banyak berubah. Menjadi kekristenan yang tidak pakai iman. Pakai cara, pakai teknik, pakai teknologi, pakai ilmu jiwa, pakai siasat manusia. Untuk kumpulkan orang caranya terbaik, panggil bintang film. Untuk banyak orang mau datang, janjikan semua penyakit akan disembuhkan. Di dalam kitab suci tidak janji semua penyakit akan disembuhkan. Di dalam kitab suci tidak janji percaya Tuhan pasti jadi kaya. Di dalam Alkitab tidak janji orang ikut Yesus Kristus pasti tidak kesulitan. Itu janji-janji palsu yang merusak motivasi kita. Itu ajaran-ajaran yang menyeleweng, yang bikin kita bingung dan tidak mengerti sesungguhnya firman Tuhan. Yang diajarkan Alkitab adalah, barang siapa mau mengikuti aku, biarlah dia pikul salib.
Biarlah dia menyangkal diri, lalu mengikut aku. Barang siapa yang mencintai suami, istri, kakak, adik, bapak, mama, dan saudaranya lebih daripada mencintai saya, tidak layak menjadi muridku. Ini ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab memerintahkan kita mencari jalan yang sempit, mencari pintu yang kecil, dan yang menemukan tidak banyak. Saudara-saudara, saya percaya di dalam 20-30 tahun terakhir ini banyak kebaktian besar-besaran. Hadirilah, banjirilah, sembuhkanlah semua penyakit. Tuhan akan memberikan kekayaan, kelancaran kepadamu. Kalau engkau memberikan 10.000, Tuhan kembalikan 100.000. Itu namanya ajaran perpuluhan. Itu semua penipuan. Itu semua omong kosong. Memang banyak orang sakit perlu disembuhkan. Mereka mengharapkan mujizat. Aku percaya maka aku akan disembuhkan. Betulkah? Kalau demikian, maka yang disebut percaya itu apa? Yang disebut percaya itu aku yakin pasti disembuhkan. Kalau demikian, keyakinanmu dari mana? Alkitab mengatakan iman datang dari pendengaran. Semua 1, 2, 3. Sekarang suruh orang belum Kristen datang ini, percaya bisa sembuh, percaya Maha Kuasa, percaya, maka engkau akan sembuh. Iman percaya itu dari mana? Itu belum dengar khotbah, belum mengerti firman Tuhan. Kalau tidak dengar khotbah, lalu bisa beriman. Pasti iman itu iman dari manusia berdosa. Iman dari manusia berdosa tidak mungkin menggoncangkan Tuhan. Karena iman yang sesungguhnya bukan dari manusia. Iman sesungguhnya adalah dari Tuhan Allah. Saudara baca di Efesus pasal 2 ayat 8. Kita diselamatkan berdasarkan anugerah dan iman. Dan iman itu bukan dari diri kita sendiri. Dari Tuhan Allah. Pendeta-pendeta yang mengatakan asal kamu percaya kamu disembuhkan. Dia sedang memancing iman manusia. Iman orang berdosa. Iman yang bukan dari Tuhan. Iman yang dari Tuhan adalah iman yang timbul setelah engkau menerima firman ke dalam hatimu. Lalu firman yang seperti benih hidup ditanam di dalam tanah yang subur. Berakar ke bawah. Bertunas ke atas. Lalu berbuah. Salah satu buah dari apa yang didengarkan firman Tuhan, yaitu berbuah iman. Lalu dari iman berbuah kelakuan, berbuah perbuatan, berbuah pengharapan, berbuah cinta kasih, dan berbuah pelayanan. Saudara-saudara, dengar firman. Sekarang banyak gereja, khususnya gereja karismatik yang liar, hanya emosi, hanya perasaan yang dipentingkan, suasana yang diciptakan pakai band dengan musik yang ribut luar biasa, mengganti pekerjaan Roh Kudus. Itu seperti nightclub. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi orang Kristen yang tidak berdasar, yang tidak mengerti firman Tuhan, sudah kadung ditipu. Sehingga melihat seperti pekerjaan Tuhan besar sekali. Ribut luar biasa. Suaranya keras sekali. Mendadak di dalam nyanyian yang suara keras, listriknya berhenti. Roh Kudusnya hilang. Pop, tidak ada suara. Lalu yang nyanyi tidak berkuat. Semua yang mendengar melihat kekacauan terjadi. Itu Roh Kudus? Tidak. Kalau Roh Kudus bekerja, meskipun tidak ada listrik, tetap firman Tuhan dikabarkan dengan masuk dalam hati manusia. Di Jakarta saya berkhotbah kepada 35.000 orang di Stadion Bung Karno. Saya minta organ, piano semua berhenti. Saya minta yang berada di lapangan memuji Tuhan. Dari sana nyanyi kepada sebelah sini. Dari sini nyanyi kepada sebelah sana. Saat itu tenang luar biasa. Suara salibnya. Dari seberang sini ke sana. Kira-kira 80 meter jauhnya. Didengar dengan jelas meskipun tidak besar. Tetapi ketenangan itu membuat manusia dekat dengan Tuhan. Sehingga kita melihat seperti malaikat beribu-ribu. Memuji Tuhan sahut menyahut satu dengan lain. Saudara-saudara, saya percaya di sini juga. Kita
bisa menikmati di dalam ketenangan, bukan keributan. Kita bisa dengan tenang mendengar firman Tuhan, bukan teriakan dari manusia. Saudara-saudara, kebaktian-kebaktian boleh dibagi dua macam. Semacam adalah manusia yang ribut-ribut, Tuhan yang disingkirkan. Semacam adalah manusia yang tenang, Tuhan berbicara. Saudara mau yang mana? Saudara mau yang mana? Mau Tuhan berbicara kepada kita, bukan? Dan kalau Tuhan berbicara, manusia harus siap hati. Manusia harus tenang, rindu, aus, lapar, dan duduk baik-baik. Di dalam Alkitab, Yesus berkata ada dua macam orang Kristen. Semacam seperti Marta, semacam seperti Maria. Marta kakak, Maria adik. Marta di dalam keluarga Maria. Maria di dalam keluarga Marta. Bersaudara dua orang ini, cara mencintai Tuhan berbeda sekali. Kalau Yesus datang ke rumah Betani, maka Marta langsung masak-masak, kongseng-kongseng, beli barang dari pasar, supaya Yesus dapat makanan yang enak. Yang dipentingkan makanan melulu. Yesus kan capek. Yesus kan keliling. Perlu tambah kekuatan makanan, bukan? Maka itulah jatahku. Itulah jasaku. Itulah bagianku. Masak yang enak. Kasih Yesus makan. Dia mempunyai kekuatan untuk melayani. Baik tidak? Baik. Perlu tidak? Perlu. Penting tidak? Tidak terlalu penting. Maria mengatakan, Yesus datang ke rumah ini. Yang diperlukan selain makanan. Dia lebih memberikan pengajaran yang kita lebih perlu dia, bukan dia perlu kita. Maka Marta masak, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Terus mendengarkan firman. Sudah dengarkan firman, dia simpan. Dia pikir, dia cerna, dia ingat. Lalu dia beriman kepada Yesus Kristus. Secara diam-diam membentuk kerohanian dan membentuk karakter Kristiani dia. Dengan iman, karena iman datang dari pendengaran. Nah, saudara-saudara, setelah Marta masak-masak melihat Maria tidak bantu dia, dia mulai marah. Dan dia sesudah marah, dia bicara mengadu kepada Yesus. Lihat adikku ini, sama sekali tidak mau bantu. Saya melayani engkau perlu makanan, saya sudah beli. Dia ikut beli. Waktu saya masak, dia tinggalkan saya. Coba lihat. Ini adik yang malas. Yesus Kristus langsung ikut Marta menegur. Maria kah? Tidak. Yesus bilang, Marta, Marta. Engkau sibuk-sibuk untuk banyak hal. Tetapi adikmu ini telah memilih yang terbaik. Yaitu mendengarkan firman. Dan inilah sesuatu yang tidak mungkin dirampas oleh siapapun. Bukan dia harus ditegur. Engkau harus belajar seperti dia. Sekarang saya melihat, saya sudah keliling dunia lebih 100 kali. Saya sudah berkhotbah lebih 32.500 kali. Saya sudah berkhotbah kepada 30 juta manusia. Saya sudah keliling 600 kota. Saya setiap tahun beratus-ratus kali mengunjungi gereja-gereja beda-beda di seluruh dunia. Dan saya melihat dua macam gereja. Semacam yang sibuk-sibuk, ribut-ribut, rame-rame. Dan sesudah itu tidak lagi dengar firman Tuhan. Di banyak gereja karismatik nyanyi, berdiri, nyanyi. Sesudah nyanyi selesai, 1 jam berdiri, capek. Duduk, mulai tidur. Lalu, waktu pendeta berkhotbah, dia ngorok. Kamu khotbah kamu punya, saya ngorok saya punya. Karena sama-sama sibuk. Kamu sibuk khotbah, saya sibuk tidur. Kenapa? Sudah 1 jam nyanyi terus. Mana ada kekuatan lagi? Itu sebab 7 tahun yang lalu, saya sewa gedung paling mahal di New York. 1 malam, lebih daripada 850 juta.
1 malam. Saya sewa 3 malam. Pakai uang lebih 3 miliar. Dan saya tidak tahu uang dari mana. Saya bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara. Waktu pendengar khotbah sesudah nyanyi selesai mereka tidur. Mereka sudah tidak bisa kuat lagi. Saya bilang, dalam nama Yesus bangun sekarang. Kau kira kau nyanyi perlu Tuhan dengar. Tuhan berkhotbah. Kamu yang perlu dengar. Saya marahin orang di New York. Saya suruh mereka bangun. Seorang wartawan dari Christianity Today, dia melihat hal itu terjadi. Dan dia datang berwawancara dengan saya. Saya berkata kepada dia, inilah hal yang terbalik. Banyak gereja tidak lagi mau dengar Tuhan. Maunya Tuhan dengar dia. Saya berdoa, ingat dengar Tuhan, dengar doa saya. Saya berdoa, saya memuji. Saudara-saudara kor memuji Tuhan supaya Tuhan dengar. Tapi kor dengar firman Tuhan tidak. Orang berdoa suruh Tuhan dengar. Tapi waktu Tuhan berbicara firman engkau dengar tidak. Cilakalah engkau. Jika engkau hanya mau Tuhan dengar kamu. Tapi kamu tidak mau dengar Tuhan. Engkau tidak mungkin menjadi anak Tuhan yang baik. Amin. Ngerti tidak? Itu sebab dia mengkhotbah saya. Saya tidak panggil bintang film. Saya tidak menciptakan motivasi yang salah. Saya tidak membuat sesuatu suasana kelihatan hebat. Tapi saya mau tenangkan engkau. Mau konsentrasikan engkau. Mau engkau dengar firman Tuhan. Dengan teliti, dengan taat, dan dengan rindu. Dengan aus dan lapar. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan firman kebenaran. Mereka akan dipenuhi. Itu sebab malam ini kita mulai dengan kebaktian yang berjudul Karya Allah Anak. The work of Jesus Christ, the Son of God. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkata-katalah kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang dikerjakan oleh Kristus, Anak Allah yang tunggal, di dalam menyelamatkan, di dalam memimpin kami. Sehingga kami boleh mengerti sesungguhnya firman yang menjadi daging, hidup di tengah-tengah kami, yang penuh dengan kebenaran dan anugerah. Tuhan berkati kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 ayat. Yang pertama, dari Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat yang ke-12. Dan kedua tempat, dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam diri dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia. Dengan nama itu kita boleh diselamatkan. Tempat yang kedua, dari 1 Timotius pasal kedua. Kita membaca ayat yang ke-5. 1 Timotius pasal kedua, ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara-saudara, sekali lagi, saya membaca dengan arti yang lebih mirip aslinya bahasa Greka. Karena Allah itu hanya satu. Dan yang menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia itu juga hanya satu. Yaitu Yesus Kristus
yang sendirinya menjadi manusia. Saya membaca pula dari Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Surat Ibrani pasal kedua ayat yang ke-14. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Yang ada kitab suci sama-sama membacanya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Atau terjemahan lain yang lebih jelas, karena anak-anak Allah yang lain mempunyai daging dan darah, maka anak Allah yang kekal, Yesus Kristus sendiri menjadi sama seperti mereka, mempunyai daging dan darah. Sehingga dia boleh khusus mati untuk menebus mereka keluar dari tangan iblis yang menguasai kematian. Saudara-saudara, pembacaan kitab suci sampai di sini. Kemarin kita telah berkata Allah Tritunggal, Allah orang Kristen. Allah bukan Tritunggal, bukan Allah orang Kristen. Mungkinkah Allah yang Esa itu Tritunggal? Mungkin. Mungkinkah tiga pribadi tetap satu esensi? Mungkin. Dan hanya mungkin pada Allah saja. Karena di luar diri Allah tidak ada Tritunggal. Jangan menganggap manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Maka manusia juga Tritunggal. Badan, jiwa, dan roh. Tidak. Badan, jiwa, dan roh bukan tiga pribadi. Badan adalah sebagian daripada pribadi saya yang namanya Stephen Tong. Yang disebut jiwa, yang disebut roh, itu bagian yang lain. Tetapi tidak menjadi tiga bagian. Karena tubuh tanpa jiwa mati adanya. Berarti tubuh dan jiwa itu dua bagian. Tetapi bagian yang tidak kelihatan namanya jiwa. Namanya roh. Jiwa dan roh itu satu entitas. Satu esensi yang sama. Yang berbeda dengan materi. Bukan materi. Bukan benda. Karena itu adalah bersifat rohania. Maka jiwa bersifat rohania. Badan bersifat jasmania. Di dalam kedua unsur ini. Kita dibentuk oleh Tuhan. Yang dari badan kita dicipta dari tanah liat. Yang dari jiwa kita dihembuskan dari mulut Tuhan sendiri. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, setelah dibentuk seluruh tubuh daripada manusia itu, lalu Tuhan menghembuskan napasnya ke dalam hidung Adam. Pada waktu hembusan itu masuk, Adam menjadi manusia yang hidup. Menjadi jiwa, menjadi roh yang hidup. Lalu dia mulai berdiri, berjalan, berkata, bertindak tanduk. Saudara-saudara, dengan demikian kalau roh itu keluar daripada badan, badan itu menjadi mayat, menjadi jenazah, menjadi orang mati. Sehingga engkau lihat sama, mukanya masih di situ. Tetapi nyawanya tidak ada. Yang kau cintai, engkau cium bagaimanapun tidak bisa bangun. Karena dia sudah mati. Jiwa sudah pergi dari badan. Badan menjadi mayat. Saudara-saudara, ini adalah dua bagian yang menjadi satu pribadi. Dan ini bukan Tritunggal. Hanya Allah Tritunggal. Allah satu-satunya. Satu-satunya yang Tritunggal. Yaitu Tuhan Allah. Maka jangan pakai apapun untuk menjelaskan Allah. Karena tidak mungkin. Engkau bilang saya pakai air. Atau menjadi es. Menjadi uap. Tiga ini tetap air bukan? Ini Tritunggal. Tidak. Karena uap itu adalah memang H2O. Air H2O. Dan menjadi es batu tetap H2O. Tetapi saudara-saudara, ini adalah sama. Tetapi Allah bukan Allah anak. Allah anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah pribadi tersendiri. Allah anak adalah Allah pribadi kedua. Allah Roh Kudus adalah Allah pribadi ketiga. Dan masing-masing pribadi bukan sama.
Sehingga Yesus Kristus berkata, aku minta kepada Bapa, maka dia akan kirim roh Parakletos masuk ke dalam hatimu, menyertai engkau sampai kesudahan alam, yaitu pribadi yang lain. Saudara-saudara, waktu es menjadi batu, es batu dan air yang menjadi es batu, semua adalah sama. Tetapi Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak tidak menjadi Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah pribadi pertama, Allah Anak ada pribadi kedua, Allah Roh Kudus ada pribadi ketiga. Dan ketiga pribadi yang berlainan ini menjadi satu Allah yang Maha Esa. Dan hanya Allah yang Esa, yang Tritunggal. Itu sebab engkau bilang, bagaimana bisa mengerti? Memang melampaui pengertian kita. Bagaimana bisa masuk akal? Memang akal kita tidak layak mengerti. Tetapi karena ini diwahyukan Tuhan, sehingga kita harus menerima. Kita menerima kebenaran, bukan karena kita sanggup mengerti. Kita menerima kebenaran, karena kebenaran diwahyukan Tuhan. Sehingga sesulit bagaimanapun mengerti, tetap tidak menghalangi kita beriman kepada Tuhan. Kalau demikian, apakah semua yang melawan akal kita terima? Tidak. Ini bukan melawan akal, tapi ini melampaui akal. Not contradictory with human reasoning power, but that is supra-rational, transcends the function of intellectual power. Ini bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Melampaui akal berarti lebih daripada akal budi. Lebih tinggi daripada kemungkinan kesanggupan kita mencerna dan mengerti. Karena Tuhan sudah bicara demikian, maka kita terima. Karena yang dibicarakan Tuhan tak mungkin salah. Yang dibicarakan Tuhan ini adalah kebenaran. Dan kebenaran tidak mengalami perubahan. Kebenaran dari kekal sampai kekal adalah kebenaran. Saudara-saudara, itu sebab Allah Bapa yang mengirim Allah Anak ke dalam dunia. Jikalau Allah Bapa menjadi Allah Anak, tidak ada pengiriman. Jikalau Allah Bapa mengirim Anak, lalu anaknya menjadi Allah yang bertubuh di dunia, berarti Allah Bapa menjadi Allah Anak. Kalau Allah Bapa menjadi Allah Anak, masuk ke dalam dunia, maka di surga menjadi kosong. Tidak ada yang menopang. Dan segala sesuatu yang dicipta akan menjadi kacau balau. Tapi Alkitab berkata kepada kita, Allah Bapa mengutus Allah Anak ke dunia. Yang diutus dan yang mengutus berbeda. Yang mengutus pribadi pertama. Yang diutus pribadi kedua. Yang mengutus pribadi sumber. Yang diutus adalah pribadi yang menjalankan tugas. Sehingga Allah Bapa mengirim Allah Anak ke dalam dunia. Waktu Yesus Kristus turun dari surga, masuk ke dalam dunia, Allah Bapa tetap memegang peranan, menguasai segala sesuatu yang dicipta di dalam seluruh alam semesta. Ditopang, dipelihara, dikuasai oleh Allah Bapa. Dan Yesus Kristus pada waktu turun ke dalam dunia, tetap pada waktu yang sama, dia masih berada di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia adalah yang mempunyai roh yang tidak terbatas. Di dalam Injil Yohanes, pasal 3, bagian yang akhir, dikatakan karena roh yang diberikan kepada dia adalah roh yang tidak terbatas. Unlimited, infinite spirit was given to him. Sehingga Yesus Kristus sekaligus mempunyai ketidakterbatasan, sekaligus membatas diri di dalam daging dan darah. Nah, inilah satu rahasia yang begitu besar, begitu dalam, begitu tinggi, hanya dimengerti oleh orang yang beribadah kepada Tuhan. Jikalau kita main-main, kita tak mungkin mengerti. Jikalau kita menganggap remeh, kita tak mungkin mengerti. Jikalau kita bermotivasi yang cabang, mempunyai cara dan mempunyai hati
yang tidak jujur, engkau tidak mengerti Allah Tritunggal dan tidak mengerti inkarnasi. Maka Paulus berkata, alangkah besarnya rahasia ibadah, yaitu Allah menjadi manusia. The greatest mystery for the godly things is God, the invisible God, became flesh to be seen by man. Saudara-saudara, Allah yang tidak kelihatan menjadi Allah yang kelihatan. Allah yang tidak kelihatan menjadi manusia yang kelihatan. Allah yang tidak terbatas membatas diri di dalam daging. Allah yang kekal masuk ke dalam dunia sementara. Allah yang transcends waktu masuk ke dalam kurun waktu. Allah yang melebihi dari ruang mau dibungkus oleh daging dan masuk ke dalam ruang yang kecil. Saudara-saudara, siapakah Yesus? Orang biasa melihat dia. Ini seorang Nazaret. Siapa tidak kenal dia? Mamanya Maria kan? Papanya Yusuf kan? Keluarga tukang kayu kan? Tinggalnya di Nazaret kan? Kita semua kenal dia. Mereka kira mereka mengenal Yesus. Padahal satu orang pun di antara orang Farisi tidak ada yang mengenal siapa Yesus. Mereka cuma tahu dia dari Nazaret. Bahkan mereka tidak mengerti dia lahirnya bukan Nazaret, tapi di Bethlehem. Itu sebab orang-orang Farisi waktu berdebat, mereka marah. Mereka mengatakan, selidiki Alkitab. Maka engkau mengetahui tidak ada seorang nabi pun yang keluar dari Nazaret. Mereka menghina Yesus karena mereka kira mereka sudah mengetahui, mereka sudah mengenal Yesus, mengenal adanya nama Simeon, adanya nama Yakobus, adanya nama Judas, adanya. Mereka sudah melihat ini kan orang Yesus, orang yang bersaudara-saudara, orang yang ibunya namanya Maria. Ini kan dari Nazaret. Mereka kira mereka mengerti. Tetapi Yesus berkata, aku dari Bapakku di surga. Karena kau tidak kenal aku, maka kau tidak kenal Bapakku. Yesus dengan sengit berdebat dengan orang yang kira mereka sudah mengenal Yesus. Padahal belum pernah sedikit pun mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, kenapa? Karena Yesus adalah rahasia. Yesus adalah rahasia Allah yang terbesar. Ada rahasia ibadah yang hanya diberikan pengertian kepada orang yang penuh perasaan takut kepada Tuhan. God was in Christ, the invisible God, unlimited God, infinite God, limited himself in a human body with flesh and blood. Allah yang tidak terbatas menyatakan diri, menyusut, melimitasikan, membatas diri di dalam keadaan berdaging dan berdarah. Saudara-saudara, itu sebab jikalau engkau melihat Yesus sebagai satu tubuh, lalu engkau kira engkau sudah kenal dia, engkau salah belaka. Saudara-saudara, kalau engkau menganggap Yesus hanya seorang yang bertubuh saja, engkau akan jejerkan dia dengan Socrates, Konghucu, Sakyamunis, Zoroaster, dan Muhammad. Engkau kira pendiri agama. Muhammad mendirikan Islam, Yesus mendirikan Kristen, Buddhisme mendirikan Buddhisme, Buddha. Lalu Konfusius mendirikan Konfusianisme, dan semua agama Zoroasterisme mendirikan sesuatu agama Persia. Saudara-saudara, ini sama sekali salah. Karena Yesus Kristus bukan hanya mempunyai tubuh yang berdaging dan darah saja. Dia sebelum menjadi daging, dia adalah firman Allah yang kekal. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang menyertai dengan Bapa. Dia adalah anak yang diutus oleh Allah Bapa. Dan dia adalah bukan manusia biasa. Barang siapa mengenal Kristus melalui keadaan kedagingan, dia akan salah ngerti. Barang siapa kira dia sudah mengerti Kristus karena melihat kedagingannya dia belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Itu sebab malam ini saya berkhotbah mengenai karya Kristus, karya anak.
Kemarin kita telah bicarakan karya dari para Bapa. Malam ini kita bicara karya dari anak Allah. Atau Allah anak pribadi kedua. Yaitu firman menjadi daging. Saudara-saudara, waktu firman yang tidak terbatas telah menjadi daging yang hanya berpuluh-puluh kilo saja. Maka dia jalan di pinggir pantai Galilea. Dia mengajar di gunung. Dia duduk di atas batu. Dia berdoa di Getsemani. Dia mengusir orang yang memperlakukan bait Allah sebagai tempat perdagangan untuk cari duit dengan sesuatu pecut dibikin dari tali, mengusir mereka keluar. Orang kira dia manusia biasa. Maka mereka memakai cara menghadap manusia untuk menghadap Yesus Kristus. Mereka mencari cara untuk menemukan kesalahan dia, untuk boleh membunuh dia. Yesus Kristus tidak mau menyatakan diri terlalu jelas kepada mereka yang salah ngerti dia. Tetapi dia akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang menganggap diri seperti anak bayi. Barang siapa yang anggap diri sudah pintar akan selubung, akan menipu diri, akan menutup diri daripada pengertian yang sejati. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, menganggap diri sebagai anak bayi yang tidak ngerti apa-apa, Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada dia. Saudara-saudara, saya sudah mengajar teologi 47 tahun. Pendeta-pendeta yang pernah saya didik sudah lebih 2.000 orang. Saya berkata kepada saudara, banyak anak sekolah teologi yang hatinya tidak murni dan tidak sungguh-sungguh rendah dan aus di hadapan Tuhan. Sampai dapat S3, tetap belum mengenali Yesus Kristus. Mereka mengenal dari hafal. Mereka mengenal dari teori. Mereka mengenal dengan angka-angka SKS yang cukup banyak. Tapi percuma. Mereka belum pernah melihat kemuliaan Tuhan dari hati mereka. Mereka hanya mengumpulkan SKS lalu menipu diri. Saya sudah kenal, saya sudah tahu. Pada zaman Soeharto, semua anak Indonesia di sekolah harus belajar agama. Kalau tidak belajar agama tidak mungkin lulus. Ini cara paksaan pemerintah yang bodoh. Karena agama tidak mungkin dipaksakan. Pengertian agama tidak mungkin dijadikan peraturan. Dan banyak orang ikut belajar, ikut hafal, ikut jawab. Setelah isi jawaban, diserahkan kepada guru, dapat angka 9, angka 10. Penuh, hebat, mengerti agama. Betul tidak? Tidak. Karena apa? Karena mereka mengerti secara otak, tidak mengerti secara hati. Itu sampai Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus, kecuali seseorang diperanakkan pula oleh Roh Kudus, tidak mungkin engkau masuk surga. Tidak mungkin engkau melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya karena engkau mengerti dan menghafal akan agama. Saudara-saudara, siapakah Nikodemus? Nikodemus adalah ahli Taurat yang paling tinggi derajatnya. Dia adalah orang yang paling tersohor. Dia adalah orang Farisi yang sudah tua. Dan dia sama sekali tidak mengerti. Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau aku bicara tentang hal-hal dunia kepada engkau, engkau tetap tidak mengerti. Bagaimana engkau bisa mengerti hal-hal surgawi yang akan kuajarkan kepadamu? Engkau perlu diperanakan pula. Jangan heran, angin bertiup menurut kemauan sendiri. Dari mana dia datang, engkau tidak tahu. Kemana dia pergi, engkau juga tidak tahu. Orang yang diperanakan oleh Roh Kudus juga seperti ini adanya. Nikodemus bingung. Dia betul-betul menjadi pusing. Dia tanya Yesus, diperanakan pula? Berarti lahir sekali lagi? Iya, saya sudah tua. Bagaimana mungkin masuk ke dalam perut ibu, lalu lahir lagi? Yang dimaksudkan Yesus bukan itu. Itu dilahirkan secara daging, dilahirkan secara seks, dilahirkan akibat pernikahan pria dan wanita. Yang Yesus katakan adalah mendapat
hidup baru dari Roh Kudus yang menjadi sumber hidup, yang menjadi pemberi hidup, memberikan hidup surgawi kepada manusia yang melampaui agama. Sehingga you must be born again. Mereka tidak mengerti. Dan Paulus juga pernah menganiaya Yesus. Dia mengatakan, aku dulu mengenal dia melalui mata yang melihat kedagingan dia. Tapi sekarang tidak lagi. Karena saya harus mempunyai penglihatan rohani. Melihat kebesaran yang tidak terbatas dari sifat ilahi yang terselubung di belakang badan yang berdaging dan darah dari Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, siapakah Kristus? Ini menjadi pertanyaan paling penting dalam hidup kita. Engkau pada waktu mulai memikirkan, siapakah saya? Engkau sudah mulai maju. Banyak orang tidak tahu diri. Main-main di pelacur. Main-main di tempat judi. Main-main di tempat nafsu. Melampiaskan seks semau sendiri. Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Dan mereka mempermainkan diri mereka. Di dalam tangan setan. Diberikan sukacita sementara. Diberikan kesenangan seks berapa puluh menit. Tetapi sesudah itu membuang jiwa diam tangan iblis untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pada waktu engkau menanya, who am I? Siapakah saya? Saat itu engkau mulai serius menjadi manusia. Tapi pertanyaan yang paling penting bukan siapakah saya? Siapakah presiden? Siapakah gubernur? Siapakah pendeta saya? Ini semua bukan paling penting. Yang paling penting adalah saat engkau tanya, siapakah Kristus? Di situ titik permulaan perubahan hidup terjadi. The turning point of your change starts. When you ask, who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? Pada saat engkau menanya siapakah Yesus Kristus, disitulah permulaan perubahanmu yang menuju kepada surga, menuju kepada hidup yang kekal. Disitulah titik krisis, titik krusial, titik pentingnya signifikansi hidupmu menjadi berarti jikalau engkau mengenal Yesus. Orang paling kasihan di dunia ini adalah orang Kristen yang tanpa Kristus. Orang paling kasihan di dunia ini adalah orang sudah dibaptiskan tapi tidak ada hidup Kristus. Orang paling kasihan adalah orang berani mengabarkan Injil tapi sendiri belum mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, jikalau engkau sudah jadi pendeta, engkau bisa menghisap ribuan orang dengan khotbahmu, tapi engkau sendiri belum betul-betul mengenal Yesus. Engkau adalah orang yang paling cilaka. Yesus Kristus telah mempunyai murid 12, mengikut dia bertahun-tahun. Satu hari di Kaisaria Filipi, Yesus mendadak berhenti jalan dan tanya muridnya, siapakah aku? Kau kenal tidak? Muridnya bilang, kita tahu. Banyak orang bicara tentang kamu. Kamu adalah Elias. Kamu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal kepala, sekarang bangkit lagi. Engkau adalah Musa. Engkau adalah Nabi itu. Engkau adalah. Itu namanya kutipan. Orang belajar teologi selalu kutip. Membuktikan dia mengerti banyak. Dari Karbar, dari Brunner, dari Caseman. Daripada orang-orang yang terkenal. Kierkegaard, daripada Hegel. Mereka kutip buku. Supaya orang tahu dia sudah pernah belajar banyak. Demikian murid-murid. Pada waktu Yesus tanya, siapakah aku? Mereka langsung kutip karena belajar teologi. Yesus mengatakan, sekarang saya tanya. Untuk kamu sendiri, siapakah saya? Tidak usah kutip. Saudara-saudara, profesor teologi yang mengajar dengan kutipan tapi tidak menyatakan diri beriman bagaimana? Itu pembohong. Saudara-saudara, semua pendeta yang baca buku banyak tapi sendiri tidak beriman kepada Tuhan, itu pembohong. Engkau harus nyatakan imanmu bagaimana. Yesus Kristus tanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut kamu? Sekarang jangan bicara tentang orang lain. Jangan keluarkan dokumen-dokumen atau keluarkan kutipan-kutipan dari orang lain. Kasih tahu saya, siapakah aku menurut kamu?
Petrus langsung menjawab, engkaulah Kristus. Engkaulah anak Allah yang hidup. Pada waktu mulut Petrus mengeluarkan kalimat jawaban seperti ini, Yesus mengatakan, Simon, Petrus, anak dari Yohanes, saya berkata kepadamu, yang kau mengerti bukan dari manusia. Yang kau mengerti adalah diilhamkan oleh Bapa di surga. Sehingga engkau berani mengatakan akulah Kristus. Engkau berani mengatakan akulah anak Allah yang kekal. Melihat Yesus sebagai Kristus. Melihat daging menjadi anak Allah. Melihat Yesus yang berjalan-jalan berserta dengan murid-murid di dunia. Adalah yang kekal daripada hidup yang tidak pernah tergoncang di surga. You are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Karena dia mengetahui ada murid yang mengenal dia. Saudara-saudara, siapa Yesus menurut kamu? Dia yang menyembuhkan sakit. Dia yang kasih saya uang. Dia Santa Claus yang membagikan hadiah. Cilakalah kamu hanya mengenal Yesus sebagai tabib. Cilakalah kamu hanya mengenal Yesus sebagai pembagi-bagi hadiah. Saudara-saudara, STEMI mengadakan kebaktian tidak kasih hadiah. Kita tidak drop uang. Kita mengajarkan Kristus. Memberitakan Yesus Kristus yang sejati kepada orang-orang. Supaya mereka menjadi orang Kristen dengan iman. Bukan dengan pengharapan mau dapat hadiah, mendapat uang, dapat berkat dan sebagainya. Saudara-saudara, pada waktu Petrus mengatakan, you are the Christ, the Son of the living God. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena engkau mengetahui siapa saya. Dan sekarang baru saya kasih tahu. Saya adalah anak Allah yang kekal. Tapi saya akan dipaku di atas kayu salib. Saya akan dijual oleh orang berdosa. Saya akan ditangkap. Saya akan dimatikan, dipaku di atas kayu. Saya akan mati. Dan hari ketiga bangkit pula lagi. Wah. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, Petrus yang baru dipuji langsung mengatakan, tidak boleh. Engkau tidak boleh mati. Engkau tidak boleh dipaku. Engkau harus menjadi raja. Karena engkau kalau jadi raja, saya menjadi perdana menteri. Kalau engkau jadi raja, saya menjadi pejabat tinggi. Kalau lu mati, apa itu? Kristus yang mati? Itulah bukan Yesus yang saya mau. Sekarang banyak orang Kristen di Indonesia tidak mau Yesus yang tersalib. Mereka hanya mau Yesus yang menjadi raja, kasih kekayaan kepada dia. Dia maunya Yesus menjadi tabib terus menyembuhkan penyakitnya. Tapi dia tidak mau Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Yesus telah mengetahui Petrus mempunyai pengertian yang sejati terhadap dia. You are the Christ. You are the Son of living God. And Yesus berkata, now you know? You sudah tahu? Now I tell you, I will go to die. I will be hung on the cross, crucified. I will die. I will be captured. I will be sold by the sinner. I will be crucified. Aku akan dijual, akan dianiaya, akan dihakimi, akan diadili secara tidak adil. Nah akhirnya aku akan dipaku di atas salib. Petrus bilang, tidak boleh. Tuhan tidak boleh mati. Tuhan jangan mati. Saya mau Tuhan yang hidup. Saya mau Tuhan yang memberi berkat. Saya mau Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Saya tidak mau Tuhan yang disalib. Setelah Yesus mendengar kalimat dari mulut Petrus, yang tadi jawaban sudah benar, sekarang ternyata tetap salah. Maksudnya apa? Banyak orang mengerti Yesus, mengerti betul, tapi mengerti separuh. Yang kau mau adalah Yesus pemberi berkat, pemberi anugerah, pemberi kekayaan. Engkau tidak mau Yesus yang dimatikan di atas kayu salib, bukan? Maka setelah dipuji Yesus, Petrus langsung mendapat kemarahan Yesus. Nyala engkau setan. Tidak ada kalimat lebih keras dari Yesus kepada muridnya selain kali ini. Yesus pernah menyatakan bahwa Yudas adalah iblis. Tetapi Yesus mengatakan ke Petrus, nyala engkau setan. Mengapakah Petrus jadi setan?
Apakah Petrus itu setan? Apakah Petrus yang tadi mengaku Yesus sebagai Kristus, sebagai anak Allah, sekarang kau menjadi setan? Apakah Yesus berubah? Apa Yesus tadi mulai dengan sopan santun, sekarang mulai dengan kemarah-marahan? Pendeta yang suka marah-marah itu ada Roh Kudus? Tidak. Yesus apa maksudnya maki? Begitu keras, tegur, begitu kejam. Nyala engkau setan. Petrus itu setan kah? Bukan. Petrus tetap Petrus. Tapi saat ini setan sedang memakai ajaran salah untuk mengganggu orang Kristen. Dengar kalimat di bawah ini. Banyak pengajar dari setan yang pakai nama Yesus untuk menipu kamu orang. Kamu kira saya perlu Yesus yang menyembuhkan. Saya bukan perlu Yesus yang disalib. Kalau engkau khotbah kesembuhan, ribuan orang datang. Sebelum kematian 3 jam sudah sesak-sesak di sini. Karena itu yang kita perlu. Tapi engkau khotbah tentang Yesus mati, Yesus dipaku di atas kayu. Itu saya tidak suka dengar. Saya tidak senang. Saya tidak suka mau Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Itu terlalu kejam dan itu tidak menarik. Saya kasih tahu kepada kamu, orang di Papua. Kalau Stephen Tong mau cari muka, mau cari pendengar yang banyak, gampang. Saya kasih tahu terus terang. Di dunia hampir tidak ada orang berteknik pidato lebih tinggi dari saya. Saya berpidato. Saya bisa berkhotbah karena engkau 500 jam. Tidak usah baca not. Saya bukan main-main. Tapi kalau saya mau tarik pendengar lebih banyak, gampang. Saya pakai psikologi, pakai teknik pidato, pakai teori-teori yang meluap. Bisa menarik banyak orang datang kepada saya. Tapi saya menjadi orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Saya harus membatas diri hanya bicara kebenaran Tuhan. Amin. Saya harus membatas diri. Tidak boleh banyak ngomong hal yang tidak perlu. Katakan setiap kalimat dengan bertanggung jawab. Katakan setiap kalimat sesuai kitab suci. Katakan setiap kalimat yang sesuai iman Kristiani yang paling murni. Untuk membangun iman orang Kristen. Untuk menggugah orang berdosa. Untuk membawa pulang pikiran-pikiran yang sudah keliaran. Itulah kewajiban saya. Saya sudah berjanji kepada Tuhan. Mulut ini sudah dikuduskan. Sudah dipersembahkan oleh Tuhan. Maka mulut ini tidak akan pakai mimbar mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Saya akan mengkuduskan bibirku yang sudah disucikan oleh Tuhan. Untuk membicarakan hanya firman saja. Sehingga firman yang mendatangkan iman. Firman yang menguatkan rohani. Firman yang membersihkan hati. Firman yang bangunkan pengharapan. Firman yang bikin kekuatan kita melayani Tuhan. Itu yang keluar dari mulut saya. Maka pada waktu Petrus baru mengatakan engkaulah Kristus. Engkaulah anak Allah yang hidup. Dipuji. Ini wahyu dari Tuhan Allah. Langsung berkata, engkau tidak boleh mati. Engkau tidak boleh naik kayu salib. Yesus berkata, nyala engkau setan. Karena apa? Setan tidak mau Kristus yang disalibkan. Semua 1, 2, 3. Setan tidak mau Yesus yang disalibkan. Kenapa? Karena tahu, jikalau Yesus disalibkan, setan pasti kalah. Justru Yesus disalibkan, mengalami kekalahan, mengalami kematian, maka setan akan menjadi konyol. Karena apa? Justru Yesus memakai kematian untuk meremukkan penguasa maut, yaitu iblis. Tadi kita sudah membaca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak mempunyai daging dan darah, maka dia sendiri harus menjadi daging dan darah. Supaya boleh sengaja mati untuk meperangi dan untuk mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Saudara-saudara, artinya apa? Yesus sengaja menjadi daging. Allah tidak ada daging. Kenapa Allah menjadi daging? Inkarnasi, Immanuel. Karena Allah yang di surga. Bukan seperti Allah orang Islam yang terus di situ. Allah di surga adalah Allah yang mau mendampingi orang Kristen. Maka dia datang menjadi daging. Supaya beserta dengan kita.
Ini namanya Immanuel. Istilah El itu bahasa Ibrani Elohim. Berarti Allah. Bahasa Ibrani itu manusia. Immanuel berarti demikianlah. Ada penyertaan di dalam diri manusia oleh Tuhan Allah. Allah beserta dengan kita. Jika Allah berada terus dan semayam di surga. Dan dia turun ke dunia. Bagaimana kita mengetahui dia mengasihi kita? Jika Allah terus sendiri enak-enak di surga. Bagaimana kita mengetahui dia menilik kita? Kita bisa mengerti bahwa dia rela mengerti kita. Adalah karena dia pernah menjadi manusia. Dengar kalimat ini. Saya tidak mengatakan kalau Yesus tidak menjadi manusia. Dia tidak mungkin mengerti manusia. Tidak. Dia tetap mengerti karena dia Allah. Tetapi kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak mengerti kalau dia mengerti kita. Itu sebab dia mau manusia mengerti bahwa dia mau mengerti manusia. Maka dia sendiri menjadi manusia. Dia datang, dia hidup di tengah-tengah manusia. Engkau nangis, dia juga pernah nangis. Engkau mengeluh, dia juga mengeluh. Engkau pernah menderita sakit karena dipukul orang. Yesus juga dicambuk orang. Engkau kecewa karena orang meninggalkan engkau. Yesus ditinggalkan orang. Engkau berbeban berat. Yesus juga berbeban berat. Engkau pernah mengalami kemiskinan. Yesus menjadi miskin. Engkau pernah dihina. Yesus diejek, diolok, diumpat, difitnah orang lain. Engkau pernah diadili secara tidak adil. Yesus diadili secara tidak manusiawi. Mengapa Allah menjadi manusia? Karena dia mau manusia mengetahui bahwa dia sangat mengasihi manusia. Dia mau manusia mengerti bahwa dia mau mengerti manusia. Itu sebab Allah menjadi daging. Allah yang tidak terbatas, membatas diri menjadi manusia. Allah yang tidak kelihatan, menjadi manusia berdaging dan darah yang kelihatan. Allah yang mutlak, menjadi manusia secara relatif. Allah yang kekal, masukkan dunia sementara. Hidup hanya 33 tahun setengah. Ini namanya cinta kasih. Ini namanya inkarnasi. Demikian Allah mengasihi isi dunia. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Kristus datang ke dunia, maka hidup kekal turun ke dunia ini. Karena Yesus datang ke dunia, anugerah Allah masuk ke dalam dunia manusia. Karena Yesus datang menjadi daging, semua yang berada di dalam daging, yang jatuh di dalam dosa, tidak perlu binasa. Karena dia datang menanggung dosa kita. Saudara-saudara, setelah ini saya masuk ke dalam kedua sifat ilahi. The two natures of Jesus Christ in one person. Di dalam satu pribadi, dia mempunyai sifat ilahi, dan dia juga mempunyai sifat manusia. Di dalam satu oknum, dia adalah Allah, dan dia juga adalah manusia. Mengapa? Jikalau Yesus adalah Allah, dan bukan manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara. Sebaliknya, jikalau Yesus adalah manusia, dan dia bukan Allah, dia juga tidak bisa menjadi pengantara. Yang disebut pengantara berarti berada di tengah-tengah kedua pihak. Mengantarakan kedua pihak. Sehingga dia adalah Allah dan sekaligus adalah manusia. Untuk apa? Untuk menjadi wakil Allah kepada manusia. Dan untuk menjadi wakil manusia kepada Allah. Ini peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Musa. Karena Musa hanyalah manusia, bukan Allah. Ini sesuatu pribadi yang kedudukannya tidak mungkin diwakili oleh Daud. Karena Daud adalah manusia, bukan Allah. Tidak mungkin dilakukan oleh Yesaya, Yeremia, Daniel, Zakaria, Hosea, dan semua nabi yang lain. Karena semua nabi hanyalah manusia, bukan Allah. Itu sebab Yesus Kristus harus mempunyai kedua sifat ini
untuk memungkinkan dia menjadi pengantara. Di mana? Di tengah-tengah Allah dan manusia. Allah itu Esa, manusia beribu-ribu juta. Allah itu satu, manusia itu banyak. Dan Allah itu suci, manusia berdosa. Allah kekal, manusia mortal akan mati. Di tengah-tengah yang kekal dan yang sementara, ada pengantara. Di tengah-tengah surga dan dunia, ada pengantara. Di tengah-tengah yang tidak kelihatan dan kelihatan, ada pengantara. Di tengah-tengah yang mutlak dan yang relatif, ada pengantara. Di tengah-tengah yang suci dan semua yang najis, ada pengantara. Siapakah dia? Allah yang menjadi daging. Allah yang jelma menjadi manusia. Alangkah besarnya rahasia ibadah. Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. How great is the mystery of the devotion. That God became man, incarnated with a human form to live among us, to bring forth the grace and the truth from eternity to human society. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia masyarakat manusia, di dalam dunia kebudayaan manusia, di dalam dunia kedagingan manusia, ada hadirnya Allah yang sendiri menjadi daging, yaitu Kristus. Ini tidak mungkin terjadi pada Muhammad, karena dia hanya seorang manusia. Ini tidak mungkin terjadi pada Kongfucu, karena dia hanya seorang manusia. Ini tidak mungkin terjadi pada Socrates, karena dia hanya seorang manusia. Ini tidak pernah mungkin terjadi pada Buddha, karena dia adalah manusia yang mau mencari kebenaran. Yesus Kristus bukan manusia yang berusaha mencari kebenaran. Yesus Kristus adalah Allah yang sendirinya kebenaran datang mencari manusia. Puji Tuhan, perbedaannya bukan derajat, perbedaan adalah kualitas, perbedaan adalah sumber. Semua pendiri agama dari dunia, hanya Yesus dari surga. Amin. Semua pendiri agama dari manusia, hanya Yesus dari Tuhan Allah. Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Ini rahasia iman kekristenan. Saudara-saudara, saya harap semua orang di dunia mengerti. Saya harap orang Islam pun bisa mengerti dan akan beriman kepada Yesus Kristus yang satu-satunya yang tidak ada bandingnya. Christ is the only one God became man, the only one, the infinite infinity of the unlimited God became limited man. Dia adalah Allah yang tidak terbatas, membatas diri dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu sebab firman menjadi daging, diam di tengah-tengah kita, penuh dengan kebenaran dan anugerah. Semua ikut saya. Firman menjadi daging semua. Hidup diam di tengah-tengah kita. Dan memberikan sepenuhnya kebenaran dan anugerah semua. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan kalimat ini, ditambah dengan pasal 1 ayat 18, tidak ada orang pernah melihat Allah, hanya Kristus di pangkuan Allah telah menyatakan kepada kita. Jangan takut hujan. Hujan keras tidak apa, anggaplah kita sedang berenang. Saudara-saudara, kalau engkau mau doa-doa, jangan berjalan-jalan. Yang bawa payung, buka payungmu, kita teruskan khotbah. Karena khotbah ini begitu penting, dan saya mengetahui setan tidak senang. Tapi kita dengar sampai habis. Itu sebab Yesus bersifat ilahi, dan dia bersifat manusia. Jikalau Yesus adalah Allah, tetapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah Allah, tetapi bukan manusia, dia semua ikut. 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah Allah, tetapi bukan manusia, dia apa? Tidak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada pengganti. Jikalau Yesus tidak ada mati, dosa kita tidak bisa diampuni.
Jikalau Yesus tidak mati, maka kita harus binasa. Itu sebab Yesus Kristus harus mati. Untuk mungkin mati, dia harus berdaging. Untuk berdaging, dia harus turun dari surga menjadi bayi. Alangkah ajaibnya, seorang bayi sudah diberikan. Seorang anak sudah dikaruniakan. Nama dia adalah ajaib. Nama dia adalah penasihat. Nama dia adalah Allah yang perkasa. Nama dia adalah Bapa yang kekal. Nama dia adalah Raja Damai. Tetapi saudara-saudara, jikalau Yesus hanya manusia dan bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit semua. 1, 2, 3. Jikalau Yesus adalah manusia dan bukan Allah, bagaimana? Dia tidak mungkin bangkit. Itu sebab untuk mati, dia adalah manusia. Untuk bangkit, dia adalah Allah. Coba tanya, adakah orang suci dan nabi-nabi seperti ini? Tidak ada. Itu sebab Yesus Kristus sudah mati. Dan Yesus Kristus sudah bangkit. Dan dia hidup di tengah-tengah gereja. Dia hidup di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Kristus mati, maka dia mengganti dosa saya. Karena Yesus bangkit, dia memberikan hidup yang baru kepada saya. Itu sebab hari ini saya berkhotbah tentang karya Kristus yang mati dan bangkit. Dan dia telah menggenapi rencana Allah Bapa. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Kristus menggenapi keselamatan. Maka dia berbicara di atas salib. Genaplah. Apa artinya? Karena dia telah menggenapkan rencana Allah Bapa. Sekarang saya mengakhiri khotbah ini. Malam ini, siapa yang berkata, kalau demikian, saya harus menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat saya. Saya mau berdoa. Saya mau minta dia masuk ke hati saya. Malam ini, saya menerima Tuhan Yesus. Maukah saudara? Maukah saudara? Siapa yang malam ini mau menerima Tuhan Yesus? Dipersilakan berdiri di tempat. Berdiri. Berdiri. Yang mau menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan sekarang semua ikut saya berdoa untuk menerima Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, turun dari surga, masuk ke dalam dunia, menjadi seorang bayi, bersalut dengan daging dan darah, dengan sifat manusia, sengaja mau mati untuk saya. Saya berterima kasih. Yesus Kristus bukan saja manusia. Yesus Kristus juga adalah Allah. Itu sebab Engkau menjadi pengantara di tengah-tengah saya dan Tuhan Allah. Engkau mati dan bangkit. Engkau menghapus dosa saya. Engkau meremukkan kuasa setan. Engkau mengalahkan si jahat. Dan Engkau memberi hidup yang baru kepada saya. Saya berterima kasih. Malam ini saya membuka hatiku, mengundang Yesus masuk ke dalam jiwaku. Mulai hari ini menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku sampai selama-lamanya. Terimalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya minta saudara duduk. Saya akan memberikan pengajaran sedikit lagi. Dan saudara boleh lebih lengkap mengerti kristologi di dalam berita malam ini. Yesus Kristus lahir. Semua. Yesus Kristus dicobai. Semua. Yesus doa taat kepada Allah. Yesus dipaku di atas kayu salib. Yesus mati dan dibangkitkan.
Yesus naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Setelah mati dan bangkit, sudah tergenap rencana keselamatan. Sekarang berhenti. Tetapi jikalau dia tidak datang kembali lagi, belum ada kekekalan yang dijamin. Itu sebab kita hidup di dunia menengok ke belakang. Kita mengetahui Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita menerima dia. Kita mendapatkan jaminan. Tetapi jaminan ini akan diperlengkapi pada waktu dia datang kembali. Yesus sudah naik surga. Dia akan datang lagi tidak? Yesus akan datang lagi tidak? Yesus berkata, aku pergi mempersiapkan tempat bagimu. Jikalau aku sudah pergi mempersiapkan tempat bagimu, saya akan datang kembali menerima kamu, menyambut kamu pergi ke tempat yang saya siapkan. Amin. Itu sebab orang Kristen jangan hanya ribut di dalam dunia ini saja. Karena rumah kita di sana, itu kita senantiasa mengharapkan kedatangan Kristus. Dan ingat kalimat yang terakhir. Yesus pertama kali datang memberi pengampunan. Kali kedua tidak lagi. Yesus datang lagi bukan mengampuni, tapi menghakimi semua orang. Waktu itu semua raja, presiden, semua pejabat, semua jenderal, semua gubernur, semua orang kaya tidak bisa melarikan diri daripada penghakiman yang tuntas. Itu sebab baik-baik mencintai Tuhan sampai bertemu dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami menutup kebaktian ini di dalam anugerah-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau adalah Kristus yang kekal, juga ada Kristus sejarah. Engkau adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau juga adalah manusia yang dilahirkan sebagai bayi di tempat yang paling remeh. Engkau adalah Allah yang bersalut dengan daging manusia. Engkau adalah manusia yang dipaku di atas kayu salib. Engkau adalah Allah dan manusia yang menjadi pengantara di tengah-tengah manusia berdosa dan Allah yang suci. Engkau sudah lahir. Engkau sudah taat. Engkau sudah hidup suci. Engkau sudah berdoa dan engkau sudah dipaku di atas kayu salib. Engkau sudah menyerahkan nyawa. Engkau sudah mengalirkan darah. Engkau sudah bangkit pula dari antara orang mati. Engkau sudah naik surga dan engkau akan datang kembali. Beri kepada kami hati yang penuh perasaan takut kepadamu dan penuh pengertian firman-Mu untuk hidup beribadat. Hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mencintai bangsa. Hidup sungguh-sungguh mencintai kebenaran. Hidup sungguh-sungguh mencintai jiwa-jiwa yang tersesat. Dan kami akan bawa mereka satu persatu kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dengar doa kami dan hantar kami pulang ke rumah dengan sejahtera, penuh perdamaian dan firman Tuhan yang terus membakar hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan umat-Mu di dalam tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus pula kami berdoa, bersyukur. Amin.